Kitab suci sumber kebenaran menurut perspektif Martin Luther, sang reformator gereja. Bila kita berbicara tentang iman, kita tidak bisa melepas pisahkan antara iman dan kitab suci. Iman dan kitab suci atau sabda Allah mempunyai keterkaitan yang erat antara iman dan kitab suci. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kitab suci tidak bisa dimengerti tanpa iman, dan iman tidak bisa dipahami tanpa sabda Allah, tanpa kitab suci. Keterkaitan antara keduanya yakni bahwa iman ada sebagai suatu tanggapan kepada kitab suci atau sabda Allah, dan kitab suci itu sendiri memberinya dasar dan isi. Kitab suci memberi arti baru bagi iman dan semakin menumbuhkan iman seseorang kepada Allah. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa iman adalah Tuhan dalam sabdanya. Allah hadir dalam sabdanya. Di dalam sabdanya, Allah memampukan iman dan memberikan rahmat keselamatan bagi manusia untuk menerima dan memuliakan Allah. Dalam kitab suci, di dalam sabdanya, ia juga menyatakan dirinya sebagai Allah satu-satunya bagi manusia. Maka menurut Martin Luther, iman harus diorientasikan kepada Allah, sabda Allah sendiri, dan bukan suatu tindakan di mana manusia secara pribadi dapat memproduksi dirinya untuk melahirkan iman itu sendiri. Pemahaman Luther akan iman yang datang hanya melalui sabda Allah dijelaskan dalam dua pokok penting. Pokok yang pertama adalah iman bukan hasil usaha manusia. Iman bukan produksi manusia, tetapi ciptaan Allah yang mengagumkan manusia. Yang kedua, tidak ada otoritas lain kecuali kitab suci yang dapat menyediakan basis untuk iman. Luther dalam uraiannya ini mau menggarisbawahi iman yang diciptakan Allah dalam kitab suci dan iman yang diproduksi manusia. Dengan kata lain, iman tidak bergantung pada otoritas manusiawi apapun di dunia ini, melainkan hanya diciptakan oleh Allah dan menjadi suatu kekuatan bagi setiap manusia yang percaya untuk melawan kekuatan dosa dan maut. Iman yang tepat dan benar hanya ditemukan dalam kitab suci, karena dalam kitab suci, sabda Allah menuntut jawaban iman dari setiap orang yang percaya. Baik saudara-saudariku, kedua cara pandang Luther di atas mengungkapkan sesungguhnya penolakan Luther terhadap otoritas yang mengklaim diri sebagai penjamin dan pelindung kitab suci sebagai sabda Allah. Manusia dengan kemampuan inteleknya dan dengan cara apapun tidak mampu memahami kebenaran Alkitab, tidak mampu memahami kebenaran Allah. Dalam uraian ini, Luther tidak mempunyai otoritas. Jadi dalam uraian ini sebenarnya Luther tidak mempunyai otoritas gereja, karena dengan mempercayai otoritas gereja akan terdapat subordinasi kitab suci kepada gereja dan tradisinya.
Luther sebenarnya menekankan bahwa kitab suci menjamin keasliannya sendiri. Ini penting bagi pemahaman teologis Martin Luther, bahwa kitab suci menjamin keasliannya sendiri. Kitab suci tidak mempunyai dan tidak membutuhkan penjamin selain dirinya sendiri. Dengan keyakinan ini, menurut Luther menempatkan sabda Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran iman, dan hanya melalui sabda Allah sungguh-sungguh hadir dalam sabdanya, dan hanya melalui sabda ini seseorang dapat menemukan iman yang benar dan menjadikan seseorang dapat berelasi dengan Allah secara langsung. Hanya dalam dan melalui kitab suci seseorang dapat menemukan kepastian imannya yang benar dan tepat. Menurut pandangan Luther, yang perlu kita ketahui bersama bahwa iman itu bukan hasil karya atau buatan manusia, melainkan hasil karya Allah sendiri. Hasil karya Allah yang dinyatakan kepada manusia yang percaya dan yang taat. Inilah iman yang benar dan tepat. Selanjutnya juga, iman yang terlahir dari karya manusia adalah iman yang palsu. Iman yang lahir dari manusia adalah iman yang tidak benar. Ini perlu diingat dalam konteks teologinya Martin Luther. Karena itu, Luther dalam pemahamannya ini mau membedakan iman yang asli dan iman yang menjadi buatan manusia. Artinya bahwa iman hanya percaya kepada Allah sendiri dan Kristus dalam kitab suci. Iman yang asli menghantar manusia untuk percaya kepada sabda Allah. Iman yang asli menghantar manusia untuk percaya kepada kitab suci, karena di dalamnya kita menemukan karya keselamatan Allah yang dijanjikan kepada kita manusia, setiap orang yang percaya dan taat. Inilah konsep teologis Luther, bagaimana Luther bisa menemukan satu jawaban bahwa sabda Allah atau kitab suci menjadi sumber kebenaran, satu-satunya sumber kebenaran iman, atau yang sering disebut sola scriptura.